Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita awali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian seperti biasa ada yang memimpin doa. Siapa? Faruk. Mana Faruk? Faruk, boleh dipersilakan? Selamat pagi semua. Nah, anak-anak, hari ini apakah semua hadir? Ada yang berhalangan hadir siapa? Aisyah sama siapa? Alia Dita. Kenapa kalau boleh tahu? Sakit, sudah dihubungi. Oke, nah terus hari ini kalian puasa semua? Puasa. Tentunya harapan Ibu semoga puasa kalian lancar sampai nanti. Amin. Nah tentunya tadi sebelum pembelajaran Ibu adakah pembelajaran siapa? Putri. Tentang apa? Material bangunan. Nah, kira-kira setelah pembelajaran dengan Putri masih semangat? Masih semangat. Oke, baik. Nah, kali ini kalau masih semangat, tentunya Ibu langsung masuk saja. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bijak bermedia sosial. Nah, anak-anak, kenapa bijak bermedia sosial ini perlu kita bahas hari ini? Gimana? Dapat konten yang negatif. Selain itu, agar tidak kecanduan. Betul. Mencari pengetahuan benar. Nah, tentunya bijak bermedia sosial ini perlu kita bahas anak-anak. Karena apa? Karena media sosial ini seringkali berdampingan dengan kita. Nah, benar, setiap hari tentunya kalian nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Handphone juga menjadi faktor utama kalian untuk membuka sosial media. Benar? Benar apa benar? Ya, benar. Nah, ketika kalian bermain media sosial, pastinya akan banyak ada perilaku yang kalian terima. Salah satunya yang sudah disebutkan tadi. Apa? Kecanduan. Terus, konten negatif dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang bijak bermedia sosial. Ada yang sudah tahu apa itu media sosial? Siapa yang bilang tahu? Radit. Apa media sosial? Yang bersosialisasi lewat handphone. Bersosialisasi lewat handphone. Ada lagi? Apa? Platform publik, benar. Selain itu? Siapa? Ada yang belum tahu? Sarana komunikasi. Benar. Jadi anak-anak, tentunya bijak bermedia sosial atau media sosial itu adalah platform kita berinteraksi atau mengenal jejaring luar. Yaitu contohnya yang sering kali kalian pakai apa? Instagram, TikTok, WA, WhatsApp, terus apa lagi? Twitter? Ada? Mobile Legends? Games? Roblox? Dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh media sosial yang kalian gunakan. Ada beberapa orang, figur yang mungkin kalian familiar ada. Siapa? Nah, Jeremy Pauline ini siapa? Siapa? Matematikawan. Terus?
konten kreator, YouTuber. Ada yang kenal kakak ini? Pernah tapi lupa. Nah, 3 orang ini, yang pertama adalah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda, beliau adalah sosok yang tentunya familiar di kalian dengan kontennya. Konten melalui pendidikan di Instagram atau lain sebagainya. Kemudian yang benar kalian sampaikan ada Jeremy Pauline. Nah, Jeremy Pauline adalah figur atau public figure yang tentunya beliau adalah orang yang sukses berkarir melalui media sosial dengan konten-konten edukasinya. Terus kan sebelah kanan kita ada Vina, kakak Vina. Kakak Vina adalah konten kreator TikTok yang tentunya sesuai dengan kalian, yaitu pengembangan diri atau seringkali kalian dengan CV. Nah, ketiga orang ini adalah sosok-sosok yang memanfaatkan dengan baik media sosial. Ketika media sosial ini termanfaatkan dengan baik, tentunya apa? Kalian bisa sukses seperti beliau-beliau ini, atau kalian bisa hebat seperti anak-anak. Ketika media sosial tidak bisa digunakan dengan baik, tentunya apa yang terjadi? Penting kita untuk belajar pengertian bijak media sosial. Ibu minta siapa ya? Yang buat baca? Fardika mana yang kemarin nggak baca? Boleh dibaca? Pengertian bijak bermedia sosial. Bijak bermedia sosial adalah kemampuan individu dalam menggunakan media sosial secara sadar, selektif, otis, dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, ada yang bisa membantu untuk menjelaskan lebih dalam apa ini bijak bermedia sosial? Ajay coba, boleh? Baiknya apa? Menerapkan norma-norma yang ada supaya tidak menimbulkan hal-hal negatif atau dampak negatif. Benar. Jadi anak-anak, media sosial ini rawan ketika kalian nggak bisa mengelola dengan baik, ketika kalian nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kalian perlu bijak menggunakan media dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, media sosial yang bisa kalian gunakan apa? WhatsApp group. WhatsApp group untuk kalian diskusi dengan teman kalian di grup terkait materi yang sudah ada, terkait informasi. YouTube untuk mencari materi. Selain itu, Canva untuk apa? Membuat tugas, poster. PT. Apa itu? PT ya. Jadi banyak hal dari media sosial yang bisa kalian tangkap. Penting untuk bermedia sosial itu secara bijak. Nah, yang tahu dampak positif dari ketika kalian bisa bijak menggunakan media sosial? Menambah relasi, menambah ya wawasan, apalagi mendukung proses pembelajaran. Apa? Mendukung materi pembelajaran. Selain itu, apa? Dapat uang, memberikan manfaat. Ada lagi apa? Hiburan. Selain yang ada di PPT ini, ada yang tahu lagi apa? Membangun komunikasi. Benar, boleh. Apa? Bisa membangun, ya benar, personal branding. Mungkin dari kalian untuk saat ini di kelas 10, kalian bisa membuat personal branding baik. Untuk apa? CV kalian. Untuk apa? Portofolio kalian. Bisnis kalian. Biar apa? Ketika kalian sudah mau lulus, tentunya kalian sudah punya brand yang baik. Itu salah satu yang bisa kalian contoh untuk dampak positif. Nah, example, kalian lulusnya mau jadi apa? Apa? Kontraktor. Nah, ketika kalian media sosial ini bisa digunakan, pastinya apa? Bisa cari channel kan? Ada yang sama kayak Valen, mau jadi kontraktor. Ajay. Yang lain? Oh, YouTuber, ada yang pengen jadi YouTuber. Amin. Nah, pasti banyak anak-anak dampak positif yang sudah
kalian bisa peroleh. Media sosial ini bisa kalian optimalkan. Yang mau punya brand yang baik boleh dimanfaatin. Ketika kalian nggak bisa mengelola baik kecanduan, apalagi selain kecanduan, cyberbullying, lagi lupa waktu, lagi konten negatif, dampak negatif, kesehatan mental terganggu, lagi judi online, banyak penipuan, banyak, bener. Jika media sosial nggak bisa dioptimalkan dengan baik atau berlebihan, yang pasti paparan konten negatif kalian terima, seringkali jadi FOMO, seringkali jadi mengikuti gaya orang lain, seringkali malas belajar. Ada yang malas belajar karena media sosial? Siapa? Siapa? Malas belajar. Nah, kadang ada yang sampai malamnya itu begadang. Ada? Masa dapat semua? Masa baru? Siapa? Lainnya enggak? Oh, ya udah. Tadi yang sudah disampaikan. Waktu tidur berkurang karena kalian begadang. Akhirnya besoknya kewalahan, ngantuk, gak bisa fokus, apalagi telat, kesiangan, tugas terbengkalai. Ini adalah beberapa tentunya dampak negatif yang sudah kalian jawab tadi, dan itu hampir keseluruhan kalian pasti merasakan. Kesehatan fisik, letih, lesu, ada yang sekarang mungkin ngantuk karena semalam begadang. Oh, puasa, itu bisa jadi. Ada yang di sini kalau udah pegang handphone di kelas, ada yang sibuk sendiri dengan handphonenya. Caranya gimana supaya kalian bisa bijak dalam menggunakan media sosial? Apa? Menyaringnya bagaimana? Menyaring informasi. Apa? Mencari konten edukatif. Siapa tadi yang jawab? Apa? Kalau ibu, biasanya media sosial ketika kayak seperti kalian di usia kalian, dulu mode DND, ada? Mode DND. Ya, DND. Jangan ganggu. Yang selain DND apa? Buat apa? Buat waktu belajar. Atur waktu. Buat schedule. Buat schedule. Belajar. Belajar. Jadi banyak anak-anak yang nyaring. Lagi, DND, jadwal. Apa tujuan? Media sosial ini buat apa? Buat kalian? Belajar, pinter. Mencari referensi, tentukan. Media sosial mau buat apa? Mau buat hiburan, mau buat belajar, mau buat konten, boleh. Lakukan dengan baik. Lakukan dengan optimal. Tadi sudah disampaikan, mengatur waktu, bikin waktu. Kalian mau media sosial mau berapa menit? 3 jam dalam sehari boleh, asal digunakan secara optimal. Memilah konten tadi siapa yang bilang memilah konten? Cece. Iya. Nah, memilah konten yang positif. Kontennya siapa tadi? Sebentar, Ibu mau tanya. Pernahkah kalian mencari konten tentang jurusan kalian? Siapa? Di mana? Di YouTube. Yang nyari siapa? Satu orang atau semua? Dipelajari semuanya? Oke, itu bagus, berarti artinya kalian memanfaatkan dengan baik. Yang di sini setelah ini lulus, ada yang mau kuliah? Siapa? Berapa orang? Angkat tangan. Hampir semua. Nah, sudah pernah mencari informasi seperti contoh apa? ITB. Ada yang sudah pernah mencari contoh kampus yang mau dituju? Atau sudah pernah mencari beasiswa? Mungkin beasiswa pekerja, beasiswa kuliah terkait? Belum.
Oke, nah itu bisa kalian gunakan. Sibukkan diri dengan hal yang positif. Kalau biasanya kalian free, waktunya apa yang mau dilakukan? Apa? Poster tadi. Kemudian tadi sudah Ibu sampaikan di awal, membangun personal. Bisa. Kita bentuk 6 kelompok. Bisa berhitung 1 sampai 6. Empat. Ibu punya ada LKPD ya sebanyak 6. Nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Tentunya Ibu ada 10 kasus. Nanti setiap kelompok mengirimkan perwakilan untuk mengambil kartu ini. Terus kalian nanti diskusikan dengan kelompok untuk kalian kerjakan di LKPD. Dapat dipahami? Boleh untuk membentuk kelompok? Oke, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mana? Oke. Sudah? Agak cepat, ayo. Kelompok 1 mana? 1. 2 mana? 2 sana. 3. 3 mau di mana? Sini. 1. Ayo perhatikan 1, 3, 2 tadi di sana. Mana? 4 mana? 4 sana. 5 mau di mana? 5 sini. 6. Ayo langsung duduk. Yang 1 sini. Mana 1? Sini. Ayo. Duduk. Ya. Berapa orang? Oke. Yang ini kelompok berapa? Oh, ada yang belum dapat? Oh, yang satu. Dapat nggak dapat? Nah, sudah sesuai dengan kelompok. 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kirim 1 anak? Ayo sini. Berapa orang? Agak mundur. Tuh, agak 4 kurang. Nah, boleh home pimpa? Gimana ini? Kurang satu siapa ini? Ini kelompoknya siapa? Perwakilannya mana? Nah, ayo home pimpa. Lagi? Yang lain? Oke, boleh mau ambil nomor berapa boleh? Boleh? Ambil. Satu aja. Ambil ya, ambil. Ambil langsung ya. 1 sampai 10. Nomor yang sudah diambil nomor 2. Ayo ambil langsung, gak apa-apa sama. Oke. Lagi. Oh yang mana? Lagi. Oke. Sudah semua? Nah, ini kan ada contoh kasus sesuai dengan media sosial tentunya. Ibu minta dalam waktu berapa menit ya? 5 menit aja ya. 5 menit untuk kalian mendiskusikan dan menulis. Soalnya nggak usah ditulis lagi. Yang penting langsung 3 hal yang ada. Masalah, dampak, sama solusi. Boleh nanti setelah sudah, Ibu minta 1 kelompok yang tercepat, ya harus cepat-cepatan ya, untuk bisa mempresentasikan di depan. Langsung aja nanti misalnya ya, untuk oh iya. Masalahnya nggak usah ini berapa? Ini nggak usah ditulis apa-apa. Langsung masalah apa yang gimana? Gak apa-apa, nggak usah. Langsung masuk ke masalahnya aja. Jadi kalian menemukan di sini masalahnya apa, poin-poinnya yang kalian tahu langsung intinya. Oke.
Ayo, ayo. Tadi sudah dipesan apa, Bun? Salah satu contoh. Ayo, ayo. Kenapa? Ada yang susah? Apa yang terjadi? Poinnya saja. Apa? Hingga terlalu aktif di media sosial. Poinnya aja. Di media sosial, udah itu poin langsung. Ambil poin nggak apa-apa. Ada yang sudah? Sedikit lagi, baik. Menonaktifkan Soalnya diambil poinnya saja. Apa yang dibahas dari sini? Ini contoh. Lina menghabiskan waktu di sosial media. Itu, nah, nilainya mulai menurun itu sudah masalah. Ini penyebabnya kan sosial media. Jadi apa? Nilainya menurun karena bermain sosial media. Itu sudah masalah. Oleh jadi poinnya seperti itu. Sudah? Ada yang sudah? Kelompok 3 sudah? Kurang 1. Kelompok 6 sudah? Satu apa ini? Kurang 1? Oh ya, kelompok 6 mana lagi? Sudah? Kelompok 1? Belum? Boleh maju? Belum. Yang 3 boleh maju. Mau semua atau satu aja? Siapa? Oh, mau maju juga? Boleh, ayo wes, 2 kelompok mau maju, boleh. Siapa? Semua atau satu? Satu aja, boleh. Yang lain boleh mendengarkan? Kelompok berapa? Boleh disampaikan. Kelompok dari perwakilan kelompok berapa dijelasin, nanti dijawab. Dibaca sendiri. Yang lain? Dengerin ya temennya. Ayo Faruk. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Baru Pramono, perwakilan dari kelompok 4. Yang lain boleh duduk. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang lain. Oke. Pertama, kasusnya adalah Dinda aktif membuat konten TikTok dan mulai mendapatkan banyak pengikut. Dia merasa senang karena mendapatkan apresiasi. Namun, dia lebih fokus membuat konten dibanding mengerjakan tugas sekolah. Dia sering begadang demi mengikuti tren, sehingga kelas dia mengantuk dan kurang fokus. Dinda bingung bagaimana menyeimbangkan passion dengan membuat konten dengan tanggung jawab akademiknya. Oke, langsung. Dampaknya saja langsung. Dampak yang dirasakan adalah kurang fokus saat pembelajaran dan mengantuk saat di sekolah. Kemudian solusinya apa? Solusi yang diberikan adalah harusnya fokus ke akademik terlebih dahulu dan membuat konten ketika ada waktu luang. Boleh tepuk tangan semuanya? Ada tepuk lagi? Boleh? Kelompok 3 boleh duduk kembali, Faruk? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Faik mewakili kelompok 3 hasil diskusi kita. Kasus yang kita dapat yaitu Lina sering merasa takut ketinggalan informasi jika tidak membuka media sosial setiap saat. Ia mengecek notifikasi hampir setiap 10 menit. Bahkan saat belum menjelaskan materi, akibatnya ia tidak memahami pelajaran dengan baik dan harus belajar 2 kali lebih keras di rumah. Nah, masalah yang terjadi itu kecanduan media sosial sehingga tidak bisa mengatur waktu dan mengganggu waktu belajar. Dampak yang dirasakan tidak memahami pelajaran, yang kedua belajar 2 kali lebih keras, yang ketiga mengganggu fokus pada pembelajaran, yang terakhir tidak bisa mengatur waktu. Nah, solusi dari kelompok 3 yaitu yang pertama mengatur jadwal bermedia sosial, yang kedua menonaktifkan DND, yang pada saat jam pembelajaran, yang ketiga yang kedua menonaktifkan DND. Mengaktifkan. Ya. Mengaktifkan DND saat jam pembelajaran, yang terakhir memanfaatkan waktu dengan bijak. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh selesai. Nah, ada lagi. Wah, ini mau maju semua.
Boleh satu terakhir. Oke, satu ya. Oke, mulai. Boleh, silakan. Waalaikumsalam Dodi menggunakan berbagai media sosial tapi tanpa tujuan yang jelas. Dodi mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap etika diri dan masyarakat. Tidak pernah mengungkapkan yang kurang mahal dan dampak yang dirasakan yaitu kita berusaha kesalahan, konflik sosial, kerugian karir atau apa. Lalu solusi yang diberikan yaitu memberikan edukasi dan arahan kepada Dodi agar kedepannya bijak dalam media sosial dan menyuruh Dodi untuk mengatur tren yang kurang mahal. Sudah. Nah, tadi sudah kalian diskusikan terkait masalah. Nah, kalau sekarang Ibu mau menilai dari kuis ya. Kita lihat siapa yang sudah memahami dengan baik materi yang sudah Ibu sampaikan. Kita mulai. Ya. Kita lihat. Siapa Nabila? Yang lain ada yang bisa menyusul Nabila? Ayo, siapa? Ayo, Faras. Mau kejar-kejaran? Lagi. Kita ambilkan 5 hanya teratas. Yang lain tetap ngerjain. Ini yang 5 teratas. Kita akan melihat siapa. Kali ini sebelum kita kesimpulan dan lain sebagainya, masih semangat? Masih. Boleh kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Supaya semangat. Namanya up down checkbook. Buka 3 orang atau 4 orang, tangannya boleh diletakin berselingan. Jangan, sebagai contoh, Pak Is, boleh beri. Boleh? Ketika Ibu bilang up, berarti apa? Naik ke atas. Kalau bilang down, ke bawah. Kalau shake, berputar, boom. Yang atas mukul, yang lain lepas. Boleh? Singkat waktu ya. 3 orang atau satu kelompok, 3 orang atau satu kelompok. Berdiri. Ayo. Down, up, down, shake, up, boom. Oke, boleh duduk kembali sudah. Ibu minta satu anak untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari dan kita bahas apa? Siapa? Yang tadi. Yang paling atas. Yang paling atas. Boleh disimpulkan dari yang apa kita pelajari? Betul. Kita seharusnya bisa mengatur waktu lebih banyak untuk belajar daripada main HP. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Ini adalah kita sebagai seorang pelajar harus pandai-pandai untuk mengatur waktu, tentunya dalam penggunaan media sosial. Dan harapan Ibu, nanti ketika kita sudah keluar dari ini, kalian sudah bisa memahami dengan baik bagaimana bijaknya penggunaan media sosial. Ini kan kesan dan pesan terkait kegiatan hari ini. Dari pembelajaran ini kita semakin sadar nantinya Menggunakan media sosial dan mengatur waktu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke. Nah, anak-anak, karena waktu sudah hampir berakhir, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Evaluasi akan Ibu kasih ke kalian, mungkin dibagikan dan ada ini ya. Untuk mengakhiri, kita berdoa, Ibu yang mimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Di sini boleh istirahat dan lain sebagainya. Dilanjut kegiatannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.